Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa ya teman-teman dimanapun Anda berada. Seperti biasa pada video kali ini kita akan membahas bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti uji kinerja di tahun 2024 ini, dimana untuk angkatan 3 PPG itu di tahun 2023 ya teman-teman ya. Tapi untuk mengikuti UKIN atau uji kinerja itu di tahun 2024 ya, pada bulan Maret. Oke. Di sini langkah yang pertama, kita akan masuk di laman website ukin.uknppg.id. Nah, ini tampilannya. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum melakukan login atau masuk ke dalam website ini, di sini langkah yang pertama yaitu adalah Bapak Ibu akan mengisi nomor UKG, lalu tanggal lahir, nomor KTP. Nah, semua dari ketiga persyaratan ini sudah diisi, lalu kita klik masuk ya. Dan di sini kita masuk sebagai peserta ya teman-teman ya, bukan sebagai penguji. Kita masuk sebagai peserta. Setelah kita masuk, kita klik login, lalu akan pindah ke laman dashboard atau laman depan dari UKIN tersebut ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada portofolio, ada pembelajaran, dan ada studi kasus. Nah, tugas kita yaitu yang pertama kita akan mengupload di portofolio. Dari portofolio tersebut ada 6 yang akan kita upload. Yang pertama ada kegiatan penelitian, ada kegiatan refleksi, ada kegiatan pencarian, ada kegiatan yang menghasilkan inovasi, terus ada kegiatan prestasi hasil kompetisi, dan yang terakhir itu adalah ada kegiatan pengabdian yang telah kita lakukan di masyarakat, seperti itu, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, baik Bapak Ibu, di sini yang pertama itu adalah kegiatan penelitian dan publikasi. Kita akan klik. Nah, di sini ada penjelasan, atau mungkin Bapak Ibu bisa baca penjelasan terkait dengan kegiatan penelitian. Sini kegiatan penelitian melaksanakan penelitian dan publikasi dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Oke. Setelah itu di sini kita akan mengupload fakta integritas. Nah, fakta integritas harus kita sudah siapkan ya. Nah, mungkin saya akan memberitahukan sedikit ya teman-teman. Kita harus membuat sebuah perencanaan. Contohnya seperti ini. Nah, saya akan kembalikan ke atas. Nah, di sini ada barung uji kinerja. Itu yang dikasih dari kampus Bapak Ibu ya untuk formatnya. Di sini ada nama, ada prodi, ada NIM. Lalu untuk portofolio, yaitu yang pertama penelitian dan publikasi, sama seperti di laman UKIN. Nah, ada manfaatnya teman-teman, ada manfaatnya. Oke, nanti kita akan lanjut. Nah, setelah kita mengisi fakta integritas ya Bapak Ibu ya, di sini kita jangan lupa untuk mengisi deskripsi ya. Nanti fakta integritasnya saya akan coba, kita akan cek bersama. Kita klik preview. Oke, seperti ini fakta integritasnya. Dan untuk fakta integritas sendiri Bapak Ibu ya, itu hanya cuma satu kali upload ya. Satu kali upload akan muncul semua dari ke-6 portofolio ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita sudah mengupload fakta integritas, kita akan lanjut untuk pengisian deskripsi ya. Nah, pengisian deskripsi ini sebagai guru yang berusaha untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan profesional berdasarkan kompetensi guna memahami tuntunan dan memberikan pendampingan terbaik bagi peserta didik dalam profesi keguruan saya untuk mencapai suatu tujuan tersebut kurang waktu 3 tahun terakhir. Saya telah melakukan penelitian ini berupa penelitian tindakan kelas atau PTK secara mandiri dan pada jenjang kelas di sekolah tempat saya bertugas ya. Pada periode tersebut saya juga melakukan satu penelitian yang saya lakukan sebagai perencanaan penerapan metode probabilistic learning
untuk meningkatkan kearifan dan hasil belajar siswa pada pembelajaran matriks kelas 11 IPS di sekolah Bapak Ibu. Ini adalah judul PTK kita ya teman-teman, atau judul PTK Bapak Ibu. Setelah deskripsi kita sudah mengisi, di sini kita jangan lupa untuk klik simpan ya Bapak Ibu ya. Kita klik simpan. Nah, di sini kita bisa lihat data deskripsi berhasil disimpan. Nah, setelah itu kita akan masuk di opsi yang berikutnya atau tugas berikutnya. Di sini kita klik tambahkan. Nah, kita akan klik tambahkan. Oke, seperti ini. Di sini jangan lupa kita akan mengetik judul ya, artinya judul PTK Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat. Penulis ya, penulis nama sendiri Bapak Ibu. Untuk jenisnya nanti Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian untuk tempat publikasi, tahun, terbit dan edit, terus penulis. Nah, untuk penulisnya di sini kita pilih satu ya teman-teman ya, karena kita sendiri yang buat. Oke, setelah itu di sini jenis berkas. Nah, dari jenis berkas ini ada dua pilihan yang sudah disiapkan oleh website UKIN ini. Yaitu yang pertama ada dokumen file dan link YouTube maupun link Google Drive. Jadi teman-teman pilih salah satu ya, seperti itu. Setelah itu di sini kita langsung klik simpan. Sebelum kita simpan ya Bapak Ibu ya, kita cross check kembali, jangan sampai ada kesalahan atau ada kekurangan kata atau kalimat yang mungkin kita terburu-buru dalam melakukan pengisian. Jadi kita harus cross check kembali. Setelah itu baru kita klik simpan. Oke. Nah, seperti itu ya. Nanti secara otomatis akan muncul. Nah, di sini ada judul dan penulis, ada jenis karya, laporan hasil penelitian. Oke, kemudian di sini tempat publikasi di sekolah Bapak Ibu, tahun terbit, tahun yang sudah yang Bapak Ibu kerjakan. Kemudian di sini ada berkas. Nah, berkas ini kita bisa klik print view. Kita cek apakah berkas itu sudah terupload atau belum. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Ini PTK, penerapan metode Problem Based Learning untuk meningkatkan kearifan dan hasil belajar siswa pada pembelajaran matriks kelas 11 IPS di sekolah kita masing-masing, seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita langsung klik close, seperti itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita akan masuk di portofolio yang kedua. Nah, kegiatan refleksi. Oke. Nah, di sini maksud yang saya katakan tadi bahwa kita membuat borang atau uji kinerja itu di sini yang pertama ada portofolio. Nah, deskripsi ya, deskripsi umum di sini kita langsung kopas saja. Oke, kita kopas lalu kita pastikan aja di deskripsi yang akan kita isi seperti itu. Nah, contohnya seperti ini tadi. Nah, seperti ini. Oke. Ya kan? Terus yang berikutnya, yang kedua, nah untuk yang kedua itu adalah kegiatan refleksi diri. Nah, dari kegiatan refleksi diri ya Bapak Ibu ya, di sini kita langsung lihat untuk refleksi diri. Jadi kita langsung copy aja dari sini, lalu kita pastikan di sini seperti itu. Ya, jadi artinya apa? Jadi kita sudah membuat sebuah perencanaan gitu. Ya, jadi pekerjaan kita lebih cepat ya. Tidak butuh lagi kita harus mengetik lagi secara manual. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi proses kerjanya lebih cepat. Oke, setelah itu di sini kita sudah mengisi deskripsi, lalu kita klik simpan. Dan jangan lupa disimpan ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk fakta integritasnya sudah secara otomatis ya, sudah satu kali yang kita upload tadi yang di berkas pertama akan termuat sampai pada portofolio yang keenam. Dan berikutnya di sini ada klik tambah. Oke, kita klik tambah. Di sini ada kegiatan, jenis, permasalahan, perbaikan, tahun dan semester, ya, keterangan dan jenis berkas. Oke, sama seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini contohnya untuk kegiatannya, kegiatan LKPD, refleksi pengembangan diri, termasuk perencanaan pelaksanaan asesmen pembelajaran 1 semester minimal 1 kali. Oke, di sini permasalahannya tuntas, perbaikannya tidak ada, terus tahun semester sesuai dengan tahun Bapak Ibu. Kemudian di sini keterangan tuntas. Oke, nanti di sini kita bisa print view berkas atau kita cek berkas apakah sudah terupload atau belum.
Nah, seperti ini ya teman-teman ya, untuk refleksi dirinya. Oke, untuk refleksi diri seperti ini. Oke, kita lihat sampai terakhir. Oke, seperti itu, kita klik aja. Close. Nah, seperti itu. Jadi untuk portofolio yang kedua kita sudah selesai. Dan berikutnya kita akan masuk di portofolio yang ketiga, yaitu kegiatan pencarian informasi. Nah, di sini ada penjelasan atau deskripsi singkat, penjelasan singkat dari kegiatan pencarian informasi. Nanti Bapak Ibu bisa baca petunjuknya. Dan di sini untuk deskripsinya sama seperti tadi Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk mengetik. Di sini sudah ada informasi, tinggal kita copy saja seperti itu. Lalu kita pastikan di deskripsi. Jadi lebih cepat ya teman-teman ya. Setelah itu di sini kita klik simpan. Kemudian di sini kita akan upload. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kita akan mengupload di mana sertifikat yang Bapak Ibu miliki ya. Contohnya di sini yang pertama ada House Training penerapan kurikulum Merdeka Belajar tahun pelajaran 2023-2024. Oke, penyelenggaranya di mana? Di sekolah ya, di sekolah Bapak Ibu. Untuk perannya sebagai peserta, kalau Bapak Ibu sebagai ketua bisa sebagai ketua, atau sekretaris atau bendahara ya, bisa diisi sebagai peran. Terus di sini tempat sesuai dengan lokasi Bapak Ibu, kabupaten, tingkatnya apa, atau nasional, atau kabupaten, desa dan sebagainya. Di sini waktu seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari ini, dari kegiatannya, yang pertama kegiatan, terus jenis, penyelenggara, peran sebagai apa. Penyelenggaranya itu berarti di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Terus peran, tempat. Nah, tempat juga sama ya, tempat di sekolah Bapak Ibu. Terus tingkatnya sekolah, terus waktu penyelenggara seperti itu. Lalu kita klik simpan. Terus yang berikutnya di sini ada beberapa diklat yang sudah, atau beberapa sertifikat yang sudah saya upload ya teman-teman ya. Oke, mungkin ada juga Bapak Ibu yang sebagai perannya sebagai ketua, tinggal diisi. Jadi di sini kita langsung kembali di laman atau di portofolio yang keempat Bapak Ibu. Jadi di sini ada kegiatan yang menghasilkan inovasi. Nah, di sini ada penjelasan. Oke, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kemudian fakta integritasnya sudah terupload secara otomatis. Dan untuk deskripsi ya, untuk deskripsinya kalau Bapak Ibu sudah buat perencanaan seperti ini, tinggal Bapak Ibu copy lalu kita pastikan di deskripsi ya, atau di laman UKIN. Oke, seperti ini. Lalu jangan lupa Bapak Ibu kita harus klik simpan ya, seperti itu. Setelah itu kita tambahkan, nanti print view-nya akan seperti ini. Nah, di sini laporan karya inovasi, membuat alat peraga, barisan dan deret aritmatika. Oke, tinggal kita cek dulu. Oke, ini gambaran anak ya. Setelah itu di sini kita langsung klik close. Nah, kalau seandainya mau ditambahkan, tinggal Bapak Ibu tambahkan ya. Oke, kita akan kembali lagi. Nah, di sini untuk kegiatan prestasi hasil kompetisi ya. Nah, di sini ada perbedaannya teman-teman, di mana yang wajib untuk diisi dan mana yang tidak wajib ya. Alangkah bagusnya juga diisi ya apabila ada seperti itu ya. Apabila berkasnya ada, Bapak Ibu lebih alangkah bagusnya diisi. Kalau tidak ada berarti tidak apa-apa juga ya teman-teman ya. Oke, di sini portofolio, di mana di sini ada wajib diisi ya. Untuk ini portofolio yang ketiga juga sama, wajib diisi. Jadi ini memang ada 4 indikator ya, ada 4 portofolio yang memang Bapak Ibu harus mengisi ya. Berbeda dengan portofolio yang keempat dengan yang kelima dengan yang keenam. Oke, seperti itu. Jadi di sini misalkan ada kegiatan pengabdian. Oke, kalau pengabdian kan sudah pasti akan ada ya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat
Komponen pengabdian meliputi bukti-bukti kegiatan dalam rangka mahasiswa mengabdi sebagai warga sekolah, misalnya kegiatan akreditasi, anggota, ketua panitia, dan kegiatan lainnya. Ini sudah pasti akan ada ya teman-teman ya dalam bentuk SK. Oke, di sini kita bisa lihat untuk kegiatan penyelenggaraan ujian sekolah, berperan aktif dan kepentingan tingkat kabupaten. Oke, penyelenggara di sekolah Bapak Ibu, perannya sebagai apa? Sebagai wakil ketua, apakah ketua atau sekretaris ya, atau mungkin bendahara seperti itu ya. Terus tempatnya juga sama, tempatnya di sekolah kita. Terus tingkatnya sekolah, tanggal ya, seperti itu. Nah, setelah diupload lalu kita bisa cek berkas seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini, tinggal kita cek kembali kita di poin atau di nomor berapa, seperti itu ya. Di nomor 3 kita sebagai wakil ketua, seperti itu ya. Jadi harus disesuaikan dengan SK ya teman-teman ya. Oke, di sini sampai dengan ada beberapa SK. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu di sini kita akan lanjut di poin yang berikutnya, ada pembelajaran. Nah, dari pembelajaran ini Bapak Ibu ya, jadi ada dua. Yang pertama di sini ada rencana pembelajaran dan ada video pembelajaran. Nah, di sini untuk rencana pembelajarannya dalam bentuk file PDF ya teman-teman ya, dalam bentuk file PDF. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini modul ajar matematika, materinya turunan fungsi aljabar. Oke, seperti ini nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Oke, kalau sudah semua kita kembali lalu kita klik simpan ya Bapak Ibu ya, jangan lupa untuk klik simpan. Dan di sini untuk kita pengisiannya nama sekolah, NPSN, kelas, semester, materi pokoknya seperti apa, turunan fungsi ya. Materinya terkait dengan turunan fungsi. Oke, turunan fungsi aljabar. Di situ tanggal ya, jangan lupa kita isi tanggal lalu kita lihat berkas seperti itu. Nah, ini untuk poin yang pertama. Dan yang kedua ada video pembelajaran. Ini yang pertama sama, nama sekolah ini wajib diisi ya teman-teman ya, yang berwarna merah ini wajib diisi. Oke, setelah itu di sini saya gunakan dengan link YouTube ya teman-teman ya. Oke, karena videonya diupload di YouTube seperti ini. Video UKIN PPG Kalcap 2023 seperti itu. Oke, di sini saya akan klik close. Setelah itu jangan lupa kita simpan lalu kita kembalikan. Yang terakhir itu adalah studi kasus. Nah, dari studi kasus itu sendiri hampir sama ya, hampir sama seperti yang tadi. Di sini kita isi judul dari studi kasus, lalu nama sekolah, tanggal, dan lihat berkas. Untuk studi kasus tersendiri itu saya uploadnya menggunakan dengan PDF ya, atau dengan Google Drive seperti itu. Oke, seperti ini. Dari sini kita pengecekan dari Turnitin ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Baik ya Bapak ya, kita kembali dan jangan lupa untuk kita klik simpan lalu kita kembali. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, cara kita mengupload tugas atau berkas kita di dalam website ukin.ukmppg.id. Jadi kita doa bersama agar bagi teman-teman semuanya bisa lulus ya. Oke, sesuai dengan apa yang kita harapkan selama perjuangan kita dalam mengikuti PPG ya. Dari mulai kita mengerjakan tugas ya, pada titik akhir ya akan kita melakukan ujian. Baik ya teman-teman ya, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Singkat kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.